Bab 2425, bubar 6. Posisi. Detik berikutnya, Valentino menurunkan lengannya dengan perlahan sambil mengucapkan satu kata dengan tenang. Bu, 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 Shung, Shung. De Reyes, Chris, dan yang lainnya segera membentuk formasi di sisi kiri dan kanan Valentino. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka sangat kompak. Kekompakan prajurit Maple Pavilion dibentuk oleh pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak perlu terlalu banyak bicara, hanya dengan melihat saja bisa membuat orang lain mengerti maksud mereka. Ratusan orang berkumpul di satu tempat, membentuk formasi seperti pisau tajam yang memancarkan kilatan menyilaukan. Sedangkan Valentino adalah ujung pisau tajam ini. Hancurkan mereka dalam satu ronde. Valentino mengulurkan tangannya dengan perlahan, lalu mengangkatnya ke udara. Chris dan yang lainnya menggunakan kursi besi sebagai senjata. Sorot mata mereka tampak sangat berapi-api. Bisa bertarung bersama Valentino bisa membuat mereka begitu bersemangat. Hancurkan mereka dalam satu ronde. Apa kalian sudah mendengarnya? Valentino tiba-tiba menoleh. Sorot matanya menyapu ke wajah orang-orang dari penjara selatan. Dia seperti memerintahkan prajuritnya untuk berperang. Auranya sangat agung. Sudah. 2.000 orang dari penjara selatan pun berteriak dengan serempak. Maju! Valentino tiba-tiba berbalik, lalu memberi perintah. Sedangkan Valentino sendiri, dia pun memimpin dan bergegas ke depan. Maju! Sial! Keren! Keren! Sial! Aku mau merasakan perasaan ini. Ayo serang! Hajar dia! Dasar bedebah! 2.000 orang dari penjara selatan pun mulai berlari ke depan. Bahkan Nika, yang tidak melakukan apa-apa sebelumnya, terpengaruh oleh emosi semua orang pada saat ini dan segera pergi ke belakang Valentino. Sial! Hancurkan mereka! Hancurkan mereka! Orang-orang dari penjara timur pun langsung tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Valentino akan begitu buru-buru. Dia sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi. Semua orang dari penjara timur langsung panik, kemudian mengangkat meja dan kursi untuk melempar ke arah orang-orang Valentino. Maju! Begitu Valentino memberi perintah, Chris dan yang lainnya pun memegang kursi di depan mereka, menghalangi bagian depan tanpa takut mati. Bam! 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 Bu! Kursi-kursi besi itu saling menghantam hingga menimbulkan suara yang kasar. Chris dan yang lainnya bertindak sebagai tim depan. Mereka mengangkat kursi ke depan sebagai pertahanan, sementara orang-orang di belakang mereka juga ikut bergegas. Namun meja dan kursi di kantin ini terbatas. Sebelumnya kedua belah pihak terus saling melempar meja dan kursi itu. Akan tetapi, saat ini orang-orang dari penjara selatan tidak melemparnya kembali. Kursi yang tersisa di tangan orang-orang penjara timur pun tidak banyak lagi. Dalam keadaan seperti itu, Valentino dan yang lainnya makin dekat dengan orang-orang penjara timur. Orang-orang dari penjara timur agak bingung ketika mereka melihat mereka tidak bisa menghentikan Valentino dan yang lainnya. Aku tidak percaya. Mereka hanyalah manusia biasa. Untuk apa kita takut pada mereka? Hajar mereka. Iya? Hajar mereka. Siapa yang takut? Ayo maju. Ayo maju bersama. Hajar mereka. Orang-orang penjara timur pun langsung marah dan bergegas maju ketika mereka sadar mereka tidak bisa menghentikan Valentino dan yang lainnya. Matilah!
Pada saat ini, Valentino tiba-tiba mempercepat kecepatannya, langsung memperpendek jarak. Setelah itu, Valentino langsung melompat ke udara, kemudian menendang orang-orang penjara timur dengan kuat. Bam! Tendangan yang sangat kejam ini langsung mengenai 6 orang. Tidak hanya itu, ketika 6 orang ini terus mundur karena tendangan Valentino, mereka juga menabrak beberapa orang. Tendangan Valentino langsung menjatuhkan sekitar 8 orang lebih. Hajar! Kalau mau hajar, hajarlah mereka dengan keras. Valentino mendengus dengan sinis, kemudian kembali melancarkan tendangannya. Bam, bam, bam. Begitu Valentino mengeluarkan tendangannya, 8 orang pun tumbang. Sial! Kak Valentino benar-benar luar biasa. Hajar mereka. Dengarkan Kak Valentino, tunjukkan auramu. Orang-orang penjara selatan menjadi sangat bersemangat ketika melihat pemandangan ini. Seorang pemimpin tak boleh tak berguna. Sebagai seorang jenderal pada saat ini, Valentino memancarkan aura yang sangat kuat. Ini langsung meningkatkan moral para bawahannya. Orang-orang dari penjara selatan langsung bersemangat dan lanjut menyerang pihak lawan bersama. Sialan! Matilah! Chris sambil memegang kursi sambil berbalik 360 derajat. Ketika sedang berputar, siapapun yang terkena kursi pun terluka dan ambruk ke lantai. Meski Chris tidak bisa mengalahkan pemuda ahli bela diri itu, Chris bisa menghadapi orang-orang biasa ini, 1 lawan 10 dengan mudah. Valentino dan para prajurit Maple Pavilion di belakangnya seolah-olah telah membentuk sebuah pisau tajam yang berkilau. Ujung pisaunya tajam dan langsung menusuk jantung musuh. Awalnya orang-orang dari penjara timur masih merajalela, tapi pada saat ini mereka sudah tidak bisa melawan. Pemuda ahli bela diri itu awalnya ingin maju untuk bertarung, tapi ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia seketika merasa ragu. Kukira kamu sangat hebat. Ternyata kamu juga hanyalah sampah yang suka menindas yang lemah dan takut pada orang yang kuat. Valentino menendang seseorang, kemudian berbalik untuk menatap pemuda ahli bela diri itu sambil mencibir. Sorot mata pemuda ahli bela diri itu berkedip. Meski merasa marah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuannya tidak sebagus Valentino, jadi dia hanya bisa membiarkan Valentino menghinanya. Baku hantam antara kedua belah pihak pun menjadi makin intens. Pemuda ahli bela diri itu sangat terkejut ketika menyadari bahwa sejak Valentino turut serta dalam pertarungan ini, orang-orang dari penjara selatan ini seperti 2 kali lipat lebih kuat. Awalnya, kedua belah pihak berada di posisi yang seimbang dan tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap siapapun. Namun, sejak Valentino bergabung, orang-orang dari penjara timur ini telah dikalahkan. Mereka terus dikejar dan dipukuli oleh orang-orang penjara selatan. Apakah ini hanya karena Valentino ikut bergabung? Tidak ada yang percaya bahwa kekuatan Valentino seorang bisa membalikan seluruh situasi. Mereka tidak percaya, tapi mereka mau tak mau harus percaya. Faktanya adalah setelah Valentino secara pribadi memimpin tim, orang-orang dari penjara timur ini sama sekali tidak bisa melawan. Semua tahanan penjara selatan ini bagaikan sekawanan serigala lapar yang terus menyerang orang-orang dari penjara timur. Orang-orang dari penjara timur pun menjadi makin panik, sementara orang-orang penjara selatan menjadi makin bersemangat. Akhirnya, orang-orang dari penjara timur tidak tahan lagi. Seorang pemuda langsung berbalik dan berlari keluar setelah dihajar. Kalau ada 1 orang yang melarikan diri, yang lainnya akan mengikuti. Di medan perang, hal semacam ini paling ditakutkan akan terjadi. Begitu moral tentara terguncang, maka pertempuran ini sudah pasti akan kalah. Sial! Kita tak bisa mengalahkan mereka. Mereka sudah lari. Kenapa kita tidak lari? Iya.
Bukannya kita takut, tapi kita tidak bisa menjadi umpan, kan? Ayo kita pergi juga. Setelah orang-orang dari penjara timur menghibur diri, mereka semua pun berbalik dan segera berlari ke belakang. 2.000 orang penjara timur itu langsung berpencar dan melarikan diri. Ahahaha! Begini saja sudah kabur. Benar-benar sampah. Sampah. Bukankah sebelumnya kalian sangat hebat? Kenapa? Sekarang sudah tidak sanggup. Para tahanan dari penjara selatan pun tertawa, kemudian terus mengejar dan memukul orang-orang penjara timur. Saat ini, orang-orang dari penjara timur itu telah kehilangan semua semangat juang mereka. Mereka pun berlari dengan cepat, bahkan lebih cepat dari kelinci. Walau mereka dikejar dan dipukul oleh orang-orang dari penjara selatan, mereka tidak berani berbalik dan melawan, melainkan hanya terus melarikan diri dengan takut. Bab 2426, Lancang sekali kamu, 7. Orang-orang dari penjara timur sudah kalah telak. Orang-orang penjara timur sudah benaran kalah. Mereka masih dikejar dan dipukuli orang-orang penjara selatan. Valentino perlahan berdiri tegak, lalu berbalik untuk melihat ke arah pemuda itu. Benar saja, pemuda ahli bela diri itu entah sejak kapan sudah meninggalkan tempat ini. Menarik. Lari? Apa kamu bisa lari? Valentino mengeluarkan sebatang rokok dan macis untuk menyalakan rokoknya. Kak Valentino! Pada saat ini, tiba-tiba ada yang berteriak dari belakang. Kemudian Valentino mendengar suara gedebuk di belakangnya dan diikuti oleh teriakan kesakitan. Valentino berbalik perlahan, barulah dia melihat apa yang sedang terjadi. Dia melihat Nika yang berjarak kurang dari 2 meter dari Valentino sedang menginjak seorang pria paruh baya. Selain itu, tangan pria paruh baya itu ada sebuah belati yang entah dia dapatkan dari mana. Belati itu berkilat dingin, terlihat sangat tajam. Akan tetapi, pada saat ini, tangan yang sedang memegang belati itu sedang diinjak oleh Nika dengan kuat. Tangan itu tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Valentino pun mengernyit, kemudian menatap Nika sambil bertanya. Tadi dia ingin menikahmu dengan belati. Nika menyentuh ujung hidungnya sambil menjelaskan dengan singkat. Sial! Chris pun menyadari situasi Valentino dan buru-buru berlari kembali. Kak Valentino, aku terlalu sibuk memukul orang. Raut wajah Chris dipenuhi rasa malu. Tidak apa-apa. Valentino melambaikan tangannya, kemudian menatap Nika dengan saksama. Jadi, Nika telah menyelamatkan hidupnya. Panjang belati di tangan pria paruh baya itu sekitar belasan sentimeter. Kalau Valentino lengah, meski dia tidak mati, dia akan terluka parah. Oleh karena itu, dia benaran harus berterima kasih kepada Nika. Sial! Bunuh saja aku kalau kamu memang sehebat itu. Aku sudah membunuh banyak orang, aku tidak peduli padamu. Kamu ingin menjadi ketua di penjara hukuman mati ini? Biar ku beritahu, itu tidak mungkin. Pria paruh baya itu tampak seperti seorang pria yang kejam. Sorot matanya juga memancarkan cahaya yang sangat berbahaya. Valentino mendengar kata-kata itu sambil mengangguk pelan. Apakah aku bisa melakukannya atau tidak? Kurasa kamu pasti tidak akan bisa melihatnya lagi. Valentino melangkah ke depan, lalu menendang pria paruh baya itu. Krak! Tulang leher pria paruh baya itu pun patah dan darah segar segera menyembur dari sudut mulutnya. Pria paruh baya itu membelalakan matanya, kemudian dia pun
Nika seketika membelalakan matanya sambil menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Valentino ternyata akan membunuh pria parubaya itu tanpa ragu. Valentino membungkuk untuk memungut belati milik pria parubaya itu, kemudian menyimpannya di belakang pinggangnya. Orang ini ingin membunuhku. Apa mungkin aku membiarkannya hidup? Valentino melihat ekspresi Nika, kemudian berkata dengan santai. Nika pun menyentuh ujung hidungnya, tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Valentino melirik Nika, lalu berbalik perlahan dan berjalan menuju orang-orang penjara selatan itu. Kak Valentino! Kita menang! Haha! Aku tidak menyangka kita bisa mengalahkan penjara timur. Hebat! Hahaha, sekelompok pengecut itu sudah kabur semua. Orang-orang dari penjara selatan memandang Valentino dengan penuh semangat. Saat ini, kantin sangat berantakan. Meja dan kursi berserakan di mana-mana. Di seluruh kantin, hanya tersisa orang-orang dari penjara selatan ini dan semua tahanan dari penjara timur sudah melarikan diri dari sana. Hajar! Memang mau membuat mereka takut pada kita. Saat ini, menurutku mereka masih belum takut. Bagaimana menurut kalian? Valentino tersenyum tipis sambil menatap semua orang dan bertanya. Hah? Semua orang sontak tercengang, lalu menatap Valentino dengan ekspresi kebingungan. Belum takut? Begitu banyak orang penjara timur yang kabur karena ketakutan. Mereka sudah ketakutan sejak awal, kan? Kak Valentino, kamu langsung katakan saja apa yang harus kita lakukan. Pokoknya, kami akan mendengarkanmu. Darius memanfaatkan kesempatan itu dan segera berteriak. Benar. Kami akan mendengarkan Kak Valentino. Apapun yang Kak Valentino katakan, akan kami lakukan. Sial! Hari ini sungguh menyenangkan. Bahkan lebih seru daripada berkelahi di luar. Semuanya segera memberi respons, mereka sangat mendukung Valentino. Bawa senjata kalian! Sekarang, ayo kita pergi menghancurkan sel penjara timur! Valentino tersenyum penuh arti, lalu langsung mengambil sebuah kursi besi. Sial! Semuanya seketika tertegun, kemudian mereka kembali bersemangat. Hajar mereka sampai bubar saja tidak cukup, lalu kita masih harus menghancurkan sel mereka. Ini terlalu kejam, kan? Namun, makin dipikirkan, mereka makin bersemangat dan refleks merasa sangat gembira. Dalam sekejap mata, semua orang segera mengambil kursi besi di sebelah mereka, lalu berdiri dengan penuh semangat. Ayo! Begitu Valentino memberi perintah, dia pun berbalik dan berjalan pergi. Duk! Semuanya mengikuti Valentino dengan teratur. Di belakang Valentino ada sekitar 2.000 orang, masing-masing memegang sebuah kursi besi. Mereka segera keluar dari kantin. Barisan mereka tampak seperti seekor naga panjang yang berkelok-kelok ke arah luar. Setelah Valentino berjalan keluar, dia melihat petunjuk arah yang ada, kemudian langsung menuju penjara timur. Apa yang sedang kalian lakukan? Apa yang ingin kalian lakukan? Segera, 2 sipir penjara pun berhenti di depan Valentino. Di belakang Valentino, orang-orang dari penjara selatan langsung menciut tanpa sadar. Bagaimanapun, para sipir penjara ini adalah orang hebat bagi para tahanan. Selain itu, para sipir penjara ini tidak hanya memiliki tongkat listrik, tapi juga senjata api yang kuat. Kalau ada yang berani melawan mereka, para tahanan ini pasti tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Tidak peduli seberapa kuat Valentino, dia tidak akan berani menantang para sipir penjara ini, kan? Oleh karena itu, mereka semua merasa sepertinya rencana untuk menghancurkan penjara timur pasti dibatalkan.
Namun, Valentino hanya mencibir lalu memandang sipir penjara sambil berkata, "Sekarang aku mau menghancurkan penjara timur." Sipir penjara itu pun langsung tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Kemudian, dia segera berteriak marah. "Kamu lancang sekali!" Begitu selesai bicara, kedua sipir penjara itu mengulurkan tangannya, hendak mengeluarkan senjata api. Plak! Pada saat ini, suara tamparan tajam tiba-tiba terdengar. Semua orang di belakang Valentino pun buru-buru mengangkat kepala mereka untuk melihat. Mereka melihat telapak tangan Valentino sedang ditarik kembali dengan pelan. Sedangkan sipir penjara itu pada saat ini sedang menutup wajahnya sambil menatap Valentino dengan tatapan tidak percaya. Barulah semua orang sadar bahwa tadi Valentino telah menampar sipir penjara ini. Bab 2427 yang menyentuh saudaraku harus mati 8. Sepertinya ini terlalu mengerikan deh. Valentino benar-benar berani memukul sipir penjara di sini. Dia sungguh berani. Pada saat ini, banyak orang di belakang Valentino mau tidak mau pun mundur. Mereka memang berani menghajar orang-orang dari penjara timur. Akan tetapi, kalau Valentino mau melawan sipir penjara, mereka pasti tidak akan mengikuti Valentino cari mati. "Kamu cari mati, ya!" Sipir penjara itu akhirnya tersadar. Dia pun langsung mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Valentino. "Bahkan Tous dan Tuan Jamie pun tidak berani membunuhku. Coba kamu tebak apa alasannya?" Valentino menatap sipir penjara tanpa takut sambil meletakkan kedua tangan di belakang punggungnya. "Su!" Sipir penjara itu seketika tertegun. Beberapa hari terakhir, mereka semua telah mendengar tentang apa yang terjadi di penjara hukuman mati. Valentino terus melawan Tous. Dia bahkan 2 kali memukul Tous hingga mimisan. Dengan sifat Tous, dia pasti sudah membunuh Valentino sejak awal. Namun, Valentino tetap baik-baik saja dan malah menjadi ketua penjara selatan. Hal ini membuat sipir penjara mau tak mau berpikir lebih banyak. Valentino bahkan masih baik-baik saja setelah memukul Tous. Apalagi memukul seorang sipir penjara belaka. Hal-hal yang bahkan mereka tidak berani lakukan. Mari ku tebak, apa kamu berani? Atau menurutmu, apakah kamu berani? Valentino melangkah ke depan dengan perlahan sambil menatap sipir penjara itu dan bertanya. "Aku, kamu!" Sipir penjara itu pun menggertakkan giginya, sama sekali tidak bisa berkata-kata. "Enyahlah!" Valentino menampar sipir penjara itu lagi hingga dia terhempas ke samping. Semua orang dari penjara selatan, termasuk Chris dan yang lainnya, sontak tercengang. Sepertinya ini agak keren deh. Valentino bahkan berani menampar sipir penjara. "Ayo lanjut jalan." Valentino membereskan sipir penjara yang menghentikan mereka dengan 2 tamparan. Setelah itu, mereka pun terus berjalan ke depan. Namun kali ini, kedua sipir penjara itu tidak berani menghentikan mereka. Ada beberapa hal, mereka sungguh tidak punya nyali untuk seenaknya ikut campur. "Sial! Aku sangat puas! Aku sungguh puas! Brengsek! Ini sangat luar biasa. Kita ikut orang yang benar." Para tahanan penjara selatan di belakang Valentino pun refleks berbisik dengan takjub. Dulu, para sipir penjara ini seperti bos di depan mereka. Namun, pada saat ini, Valentino menampar kedua sipir itu 2 kali, mereka seketika menjadi patuh dan tidak berani banyak omong. Sikapnya yang begitu mendominasi ini tentu saja membuat orang kagum. Dalam sekejap, semua orang dari penjara selatan pun takluk pada Valentino. 2.000-an orang itu mengikuti Valentino, berjalan menuju penjara timur dengan penuh semangat.
Brengsek! Saat pertama kali aku masuk ke sini, aku dipukuli belasan kali dalam 2 hari. Hari ini, kakakku datang kemari dan aku kembali lagi ke sini. Aku harus memberitahu mereka siapa itu Tuan Besar Chris. Saat ini, Chris juga sangat sombong. Dia pun tidak tahan untuk mengatakan sesuatu. Hahaha. Para prajurit Maple Pavilion langsung tertawa. Kak Valentino, bagaimana kamu akan menghadapi mereka? Nika berjalan mendatangi Valentino dan bertanya. Pukul yang seharusnya dipukul, bunuh yang seharusnya dibunuh. Mereka menyentuh saudaraku. Mereka harus bertanggung jawab. Valentino melangkah ke depan sambil berkata dengan tenang. Kak Valentino, ada beberapa orang yang tidak bisa dibunuh. Nika mengikuti Valentino dalam diam selama beberapa saat, kemudian dia mengangkat kepalanya dan berkata, di tempatku, hanya ada orang yang ingin kubunuh dan orang yang tidak ingin kubunuh. Valentino sengaja bersikap sangat impulsif, sikapnya juga sangat keras kepala. Mendengarnya, Nika langsung terdiam. Setelah beberapa saat, sesuai dugaan Valentino, Nika pun kembali berkata, Kak Valentino, ahli bela diri yang sebaya denganku itu tidak boleh dibunuh. Latar belakangnya tidak sederhana. Nika menggertakkan giginya, akhirnya mengatakannya pada Valentino. Oh, latar belakang apa? Apakah keluarganya sangat kaya? Dari mana kamu tahu? Atau kamu berasal dari tempat yang sama dengannya? Kalian saling kenal? Valentino berbalik perlahan sambil melemparkan beberapa pertanyaan berturut-turut. Sorot mata Nika tampak rumit. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan perlahan dan tidak berkata lagi. Sedangkan Valentino menatap Nika lekat-lekat selama beberapa saat dan Valentino pun sudah paham. Nika sudah mengatakan hal itu. Kalau Valentino masih tidak bisa memastikan apapun, maka dia benar-benar bodoh. Namun, Nika bisa mengatakan ini padanya telah menunjukkan bahwa hubungan mereka telah mengalami kemajuan. Selanjutnya, Valentino yakin kalau dia bisa membuat Nika mengatakan lebih banyak hal padanya. Bahkan tentang Angel juga. Segera, pasukan besar yang dipimpin oleh Valentino tiba di depan gerbang penjara timur. Para sipir penjara timur tentu saja menghentikan Valentino dan yang lainnya. Namun, Valentino menampar beberapa sipir penjara itu lagi. Mereka pun langsung tidak berani berbicara. Pada waktu yang sama, di dalam sel penjara timur, setelah para tahanan ini kembali dari kantin, mereka kembali ke sel masing-masing. Namun, mereka tidak beristirahat, melainkan berdiri di depan jeruji besi untuk mengadakan rapat. Sial! Orang-orang penjara selatan ini, aku pasti akan membunuh mereka. Kita harus membunuh mereka. Orang-orang ini terlalu sombong. Siapa anak bernama Valentino itu? Kenapa dia bisa begitu kuat? Bahkan lebih kuat daripada kakak? Saat ini, mereka merasa sangat tidak senang. Ketika ada yang mengungkit Valentino, mereka pun menggertakkan gigi mereka karena terlalu kesal. Hai Empia, aku tidak bisa mengalahkannya. Saat itu, aku hanya lengah karena serangannya. Coba kamu biarkan aku melawannya lagi. Lihat apakah aku akan menghajarnya sampai mati atau tidak. Pemuda itu mendengus dengan sinis sambil menyeka darah dari sudut mulutnya. Benar. Benar. Mendengar kata-kata pemuda itu, semua orang tentu saja mengangguk mengiyakan. Mereka sama sekali tidak berani membantahnya. Lain kali ketika mau pergi makan, hubungi penjara lain dulu. Minta mereka membantu kita, kemudian kita akan mencari kesempatan untuk menghajar semua orang dari penjara selatan. Pemuda itu merenung selama beberapa saat sebelum berbicara kepada orang banyak. Baik.
kami akan mendengarkan perkataan kakak. Semua orang langsung mengangguk dengan antusias. Kalau mereka bergabung dengan penjara lain, orang-orang dari penjara selatan pasti akan dihajar hingga babak belur. Para berdebah itu tinggal menunggu waktunya saja. Cibir salah satu bawahan pemuda itu dengan sinis. Bam! Brak! Bruk! Pada saat ini, suara hantaman yang keras tiba-tiba terdengar dari luar. Sial! Suara apa itu? Semua orang sontak tertegun, kemudian melihat ke sumber suara. Kenapa suaranya seperti ada yang mendobrak pintu? Pemuda itu mengernyit sambil bergumam pada dirinya sendiri. Para berdebah dari penjara timur, Tuan Besar Chris kalian telah kembali. Sekarang berlutut untukku. Aku adalah tuan kalian. Chris dengan kepala botaknya berjalan di depan dan masuk ke penjara timur. Bab 2428, Tidak Takut Mati 1. Semua orang di sel penjara timur tercengang. Berani-beraninya Chris kembali. Sebagai orang dari penjara timur, dia malah bekerja sama dengan penjara selatan dan menghajar orang-orang dari penjara timur. Lalu, dia masih punya nyali untuk kembali? Aku tidak menyangka kamu masih berani kembali. Kalau begitu, hari ini aku tidak akan membunuh, tapi aku pasti akan mematahkan tangan dan kakimu. Pemuda ahli bela diri itu segera berdiri sambil menatap Chris dengan ekspresi masam. Pada saat yang sama, dia tertawa sinis di dalam hati. Ketika di kafetaria, memang ada orang yang membantu Chris. Namun, bagaimanapun juga, Chris adalah orang dari penjara timur. Pada akhirnya, dia harus kembali ke penjara timur. Tidak peduli seberapa hebatnya orang-orang dari penjara selatan itu, apakah mereka bisa berlari ke penjara timur untuk membantu Chris? Hal semacam itu sama sekali tidak mungkin. Oleh karena itu, saat ini pemuda ahli bela diri itu merasa sangat senang dan memandang rendah Chris. Semua pukulan yang hari ini dia terima harus dibalas oleh Chris 100 kali. Kamu kira kamu siapa? Apa kamu berani mematahkan kakiku? Saat kamu berhadapan dengan Kak Valentino, kenapa kamu tidak bersikap begini, Sok? Chris berdiri di tempat dan tersenyum sinis sambil menatap pemuda ahli bela diri itu. Wajah pemuda ahli bela diri itu memerah, tapi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Berhenti beromong kosong! Aku lengah karena dia memukulku. Kalau aku berkelahi dengannya lagi, dia pasti akan kubunuh." Betul sekali. Kakakku telah diserang. Kalau tidak, apa kakak akan kalah? Sampah-sampah dari penjara selatan itu beruntung karena kita tidak ingin berurusan dengan mereka. Tapi, Chris, berani-beraninya kamu kembali. Apa kamu benar-benar tidak takut mati? Beberapa tahanan penjara timur itu pun menertawakan Chris. Chris tertawa sinis, lalu dia menatap semua orang sambil berkata, "Aku tidak sendirian, aku juga membawa kakakku." Setelah itu, pemuda ahli bela diri dan tahanan lain di sel pun tercengang. Banyak orang secara tidak sadar menundukkan kepala mereka. Kakaknya Chris, dewa iblis yang bernama Valentino itu juga telah datang. Ini? Orang-orang yang sebelumnya bersombong kini langsung terdiam ketika mendengar Valentino telah datang. Untuk apa kamu berpura-pura? Setelah beberapa detik, pemuda itu tertawa sinis. Tahanan dari penjara timur dan selatan tidak boleh berpindah sel sesuka hati mereka. Ketika Valentino berada di penjara selatan, dia boleh mengganti sel sesuka hatinya. Namun, untuk berpindah ke area penjara lain, orang itu harus menundukkan kepalanya kepada Jamie. Bahkan Tous dan kepala penjaga penjara timur tidak memiliki kekuatan ini. Oleh karena itu,
Pemuda itu merasa Chris pasti sedang sengaja menakuti semua orang. Jangan katakan dia tidak bisa datang. Bahkan jika dia bisa datang, apa menurutmu aku akan takut padanya? Dengan muka tebal dan ekspresi menghina, pemuda ahli bela diri itu berkata, "Jangankan bilang dia tidak bisa datang, meskipun dia bisa kemari, apa menurutmu aku akan takut padanya? Dia hanya telah menyerangku secara diam-diam. Kalau kami bertarung lagi, orang yang akan berlutut itu pasti dia." "Oh, kalau begitu, ayo kita bertarung lagi." Begitu pemuda itu selesai berbicara, suara seseorang dengan nada menyindir tiba-tiba datang dari belakang Chris. Dalam sekejap, semua orang diam. Semua orang dari penjara timur tahu siapa pemilik suara itu. Karena itu, jantung mereka berdetak lebih cepat dan mata mereka melebar. Tap, tap. Di dalam penjara timur yang hening, semua orang hanya terdengar suara langkah kaki yang pelan. Beberapa saat kemudian, sosok Valentino berjalan ke depan Chris. Saat semua orang dari penjara timur melihat Valentino, mereka membelalakan mata dan tercengang. Dia benar-benar telah datang. Kenapa dia ada di sini? Tidak mungkin." Banyak orang berbisik-bisik dengan bibir gemetar. Sebelum mereka berani bersikap sombong karena mereka tahu Valentino pasti tidak akan muncul di penjara timur. Saat ini, setelah Valentino datang, mereka benar-benar tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Walaupun Valentino hanya sendirian, serangan Valentino yang kejam telah mengakar kuat di hati orang-orang. Kamu! Pemuda ahli bela diri itu juga melebarkan matanya dan menunjuk Valentino dengan kaget. Bagaimana orang dari penjara selatan bisa memasuki penjara timur dengan santai? Bagaimana Valentino melakukannya? Jangan-jangan dia memiliki hubungan baik dengan kepala penjaga penjara timur. Namun, itu juga tidak mungkin. Hari ini sebelum mereka pergi ke kafetaria, kepala penjaga penjara timur memberitahu semua orang, ketika mereka melihat Valentino dari penjara selatan, mereka boleh langsung menghajarnya. Selama mereka tidak membunuh orang, mereka boleh menghajar sesuka hati mereka. Itu menunjukkan kepala penjaga penjara timur tidak hanya tidak berteman dengan Valentino, tapi juga bermusuhan dengannya. Sekarang, bagaimana Valentino bisa datang ke penjara timur? Kenapa kamu diam saja? Bukankah kamu ingin berkelahi denganku lagi? Tangan Valentino diletakkan di belakang punggungnya. Kemudian dia menatap pemuda itu dengan tenang. Kamu? Aku? Kamu? Pemuda itu langsung tidak bisa berkata-kata. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika Valentino tidak ada, pemuda itu berani bersikap sombong. Setelah Valentino benar-benar datang, pemuda itu pun panik. Dengan ekspresi datar, Valentino berkata dengan tegas, "Sepertinya kamu benar-benar seorang pecundang. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan lagi. Berlutut dan menyerahlah. Kalau tidak, matilah. Jangan harap." Pemuda ahli bela diri itu mendengus, lalu dia menyunggingkan seulas senyuman sinis. Walaupun kamu sudah datang ke penjara timur, apa yang bisa kamu lakukan? Aku tidak percaya kamu sendirian bisa mengalahkan 2.000 orang. Pemuda itu tertawa sinis. Saat ini para tahanan dari penjara timur juga sudah sadar. Ya, tidak peduli seberapa kuat Valentino, apa yang bisa dia lakukan? Sekarang dia sendirian. Dengan Chris pun, mereka hanya 2 orang. Mereka hanya berdua, apa mereka bisa melakukan apa-apa di penjara timur? Negara Nagon ada sebuah pepatah yang berbunyi, kalau cara lembut gagal, maka gunakanlah cara keras. Kalau kamu bersikeras,
Valentino tidak menyelesaikan kata-katanya, tapi maksudnya sudah terungkap. Kamu masih membual? Karena kamu berani masuk kemari, kami berani membuatmu tidak pernah keluar dari tempat ini. Hahaha. Lucu sekali. Kalau cara lembut gagal, maka gunakanlah cara keras. Kamu boleh mencoba. Kamu kira penjara timur adalah pasar sayur yang boleh keluar masuk sesuka hatimu? Para tahanan dari penjara timur tertawa terbahak-bahak lagi. Mereka tidak tahu bagaimana Valentino bisa masuk ke penjara timur, tapi setidaknya dia sendirian. Orang lain tidak mungkin bisa masuk ke tempat ini. Kalau begitu, akan kutunjukkan pada kalian, kata Valentino. Lalu, dia menepuk tangan. Hahaha. Masih membual? Ini adalah penjara timur. Kamu pikir ini bus yang bisa kamu naik dengan membayar uang? Ayo, ayo. Coba kamu tunjukkan kepada kami. Aku. Semua orang dari penjara timur tertawa sambil berbicara dengan nada menghina. Namun, sebelum mereka selesai berbicara, suara mereka tiba-tiba berhenti. Karena di luar lorong penjara timur, mereka melihat sekelompok orang mulai berdatangan. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Penjara timur yang awalnya tampak cukup kosong langsung terlihat sangat ramai karena kedatangan 2.000 orang itu.